Lapor STHN 28. Jumlah 24. Hadir 22. Kurang 2. Keterangan 2 izin. Selanjutnya siap menerima pembelian. Istirahatkan. Istirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, karena hanya atas karunia-Nya kita hingga siang ini ya masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan tertib. Pada siang hari ini, karena ini pertemuan terakhir, tentunya nanti saya akan mengevaluasi materi kita yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 15. Jadi saya akan evaluasi, tapi sebelum itu saya tadi di dalam perjalanan melihat ada kejadian, karena kejadian itu mengakibatkan di jalan itu menjadi macet, jadi menjadi perhatian orang banyak. Setelah saya lihat ternyata ada pembongkaran rumah dibongkar, di sana banyak petugas, baik dari polisi, dari pamong praja, dan bahkan saya lihat banyak preman juga di situ. Ini kejadian ini menimbulkan kemacetan yang luar biasa, mengganggu masyarakat yang lewat ya. Nah, ini kita sebagai mahasiswa hukum, tentunya kalau melihat kejadian seperti ini, kita harus bisa menganalisis. Nah, kira-kira apa ya analisis kita melihat kasus seperti ini? Ini kaitannya dengan materi kita sangat bagus, berkaitan sama hukum administrasi negara. Dari yang saya sampaikan ini, apakah ada yang punya pendapat? Izin Pak Mahasiswa Mahdi izin menjawab. Pertama kita lihat dari siapa yang ada terlibat dalam kejadian tersebut, yaitu subjek-subjek hukumnya. Pertama mungkin dari yang dosen sampaikan, subjek hukumnya antara lain pertama masyarakat yang dirugikan, kemudian aparatur pemerintah yang melakukan tindakan tersebut, kemudian sehingga akhirnya banyak pihak yang dirugikan dalam kejadian tersebut. Mungkin sementara itu jenis. Oke, tidak ada pendapat dari kalian. Silakan, mungkin ada lagi yang berpendapat. Izin dosen. Silakan. Jadi mungkin dari sisi perizinan dari pembangunan tersebut tidak ada izin. Dari izin mendirikan pembangunan tersebut tidak ada, akhirnya pembangunan tersebut digusur izin. Apakah kalau membuat rumah harus izin? Siap tidak, mungkin bangunan tersebut didirikan liar izin. Liar. Karena liar dia dirobohkan. Silakan, ada lagi? Izin, Silakan. mungkin izininya Ulangi. Siapa? izin mahasiswa Rizky, izin berpendapat. Kemungkinan dari sebab terjadinya penggusuran itu kemungkinan ada salah satu pihak yang menggugat atas tanah yang ditempati yang dibangun sebagai bangunan tersebut. Makanya ada banyak keterlibatan di tempat penggusuran tersebut. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Ini berpendapat bahwasanya kejadian itu pasti ada mungkin putusan pengadilan. Dari peristiwa yang disampaikan dosen, mungkin rumah tersebut dirobohkan itu karena ada peraturan, kan di Jakarta kan ada peraturan untuk mendirikan bangunan. Bisa jadi bahwa rumah tersebut tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan,
sehingga banyak aparatur atau petugas seperti Pamong Praja, polisi yang hadir untuk melakukan pembongkaran rumah tersebut. Bisa diduga rumah tersebut tidak memiliki bangunan. Dan bila mana tidak memiliki izin, maka mau tidak mau rumah tersebut harus dibongkar. Demikian kami sampaikan. Oke. Kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penggusuran rumah itu ada beberapa hal. Salah satunya mungkin yang seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah itu memiliki program pembangunan ataupun pembangunan tata ruang kota, di mana wilayah-wilayah yang pada dasarnya adalah milik negara ataupun milik pemerintah, namun suatu saat masyarakat mendudukinya mulai dari pendirian rumah-rumah secara ilegal, lama-kelamaan menjadi setengah permanen. Nah, itu kan menjadi sebuah permukiman akhirnya, yang dimana kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah tanahnya. Jadi kemudian pemerintah dalam rencana pembangunannya itu ingin mendirikan sebuah fasilitas umum, baik seperti taman ataupun rumah sakit ataupun gedung pemerintahan dan lain-lain, ingin menggunakan lahan itu sehingga diadakan penggusuran karena memang lahan itu adalah milik pemerintah. Sekian. Ini saya uraikan soal untuk penggusuran. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, rumah tersebut dalam proses peminjaman bank, dalam artian rumah tersebut tidak bisa membayar lagi. Satpol PP, kepolisian, yang sepengetahuan saya, kalau ada proses penggusuran dengan penyitaan dan penggusuran itu harus ada kejaksaan, karena ada putusan kejaksaan untuk pembongkaran. Terus kalaupun misalnya adanya tidak perizinan IMB, ya kemungkinan bisa terjadi penggusuran untuk pembangunan fasum. Mungkin kita bisa mengacu pada UPA pasal 6 bahwa lahan bersifat sosial. Demikian. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Pendapat semua tidak ada yang salah, semua benar. Cuman karena dari perspektif apa kita melihat kan itu. Inilah hukum. Ini saya tampilkan sengaja mengajak kalian berpikir sebelum materi kita lanjutkan. Kalau istilahnya persepsi kita, supaya orang menarik. Tapi mari kita lihat juga kenapa kok sampai seperti itu. Analisis kita seperti apa? Tadi sudah ada tiga pendapat. Satu putusan pengadilan. Satu putusan pengadilan beda-beda. Satu lagi karena melanggar rencana tata ruang. Satu lagi mungkin tidak ada izin. Semua tidak ada yang salah, semuanya benar. Tetapi mari kita lihat tadi secara sistematis ya, sebagai orang hukum. Orang hukum itu melihat kejadian. Biasanya yang digunakan analisis itu ada pedomannya. Pedomannya kalau di militer ada CABD, BAME. Kalau di lingkungan polisi ada siadi demen babi. Ada khusus hukum itu ada rumusnya. Rumusnya I sama dengan RAC. Kalau disingkat menjadi Iran. I-nya itu isu. Isunya itu apa sih? Sama dengan fakta. Setelah tahu faktanya, baru kita cari rule-nya. Aturannya apa? Tadi melanggar nggak ada izin IMB-nya karena putusan pengadilan. Kesimpulannya ini sesuai aturan hukum. Baru berikutnya sampaikan. Namun demikian, apabila Bapak pendapat lain, mohon aturan arah lebih lanjut kita sehari-hari. Oleh karena itu, karena perkembangan ini yang menyebabkan apa? Bahwa hukum administrasi sulit untuk dikodifikasikan. Sulit nggak? Sulit. Di antaranya itu. Tiap saat berubah nggak? Berubah. Di Jakarta sama nggak dengan di Bekasi? Beda. Bekasi beda dengan di Cianjur. Pokoknya beda. Sehingga sulit untuk dikodifikasikan. Di antaranya itu. Kan pernah ada pertanyaan. Bisa nggak dikodifikasi? Bahkan ingin kodifikasi. Menurut saya sampai kapan pun nggak akan bisa berhasil. Kodifikasi komunikasi negara. Pidana yang paling bisa. Itu gambaran mengenai praktek dalam rangka menganalisis. Kalau kalian menulis
aturan itu harus tahu. Aturannya ini dilaksanakan seperti ini. Kenapa kok dilaksanakan seperti ini? Dicari, diteliti. Ya, tugas kalian untuk itu. Dalam jangka pendeknya tentunya kuliah itu dalam rangka terakhir apa? Skripsi. Skripsi. Karena kita andai-andai hebat, kalau itu nggak selesai hebat nggak? Mahasiswa tidak hebat, harus selesai itu. Kalau bisa selesai dengan hasil yang luar biasa bagus, tapi juga selesai. Jangan asal selesai. Dan saya punya keyakinan kalian semuanya bisa. Amin. Saya yakin banget itu, dan saya percaya dengan kemampuan kalian. Saya selaku dosen, Pak Awas, saya, Pak Supanti sudah memberikan yang terbaik. Sudah cukup. Menerima perkuliahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kerjakan. Kerjakan. Serah di tempat.